my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas mengenai apa yang bisa menyebabkan hubungan kita menjadi renggang. Ini bisa ke pasangan kamu, ke teman, atau intinya dengan orang lain ya, atau keluarga dan yang lain-lainnya dengan orang lain ya. Tapi ini lebih fokus ke asmara ya. Dan dengan reading ini sebenarnya aku berharap dapat membantu interaksi kamu juga dengan pasangan dan orang lain. Selain itu, juga perlu kamu ketahui, hasil reading ini bisa saja resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini. Baiklah, sekarang mau pilih file 1 yang ada bentuk oval. Di sini juga ada file kedua yang bentuk persegi panjang ini, dan yang ketiga ini ada yang bentuknya kayak tetesan air ya, yang file ketiga. Kalau kamu sudah memilih dan langsung mau tahu jawabannya, silahkan klik timestamp yang ada di kolom komentar sesuai dengan pilihan kalian. Sudah saya sematkan kok ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian nanti mendapat notifikasi dari YouTube setiap saya ada upload video terbaru. Ya sudah, yuk kita langsung saja bahas ya file yang pertama. Oke? Yuk, mari. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membahas bagi kalian yang memilih file ke-1 atau pilihan ke-1 yang bentuk oval tadi ya. Ini. Oke, di sini kira-kira apa sih yang bisa menjadi hubungan kamu dengan pasangan kamu atau orang lain tuh jadi renggang? Di sini saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ya balik lagi ya, ini bisa resonate bisa nggak. Di sini kalau kita lihat dari kartu yang pertama ada The Empress ini, kalau kita lihat gambarnya, kamu terlalu sangat care kepada orang lain atau kamu fokus lebih bisa dibilang kamu fokus ke orang lain terus dan kamu jadi melupakan untuk fokus ke diri kamu sendiri, sehingga pasangan kamu atau orang di sekitar kamu gedep. Sekali-kali tolong dong perhatiin diri kamu juga. Care sama orang lain itu tuh bagus dan baik, hal yang baik, tapi kita juga perlu mengetahui batasannya ya. Jangan sampai kita melupakan untuk diri kita sendiri, karena diri kita sendiri juga butuh untuk dirawat, terus butuh untuk berkembang, berevolusi juga tentunya. Dan di sini apa yang saya lihat adalah masih sama seperti yang di kartu The Empress ini. Kalau yang di sini lebih kayak apa yang kamu tindakan, apa yang kamu mau kerjakan, fokus ke satu hal, jangan ke banyak hal kayak gitu loh. Jadi kamu gini, dalam artian ketika kamu sedang berhubungan dengan pasangan kamu juga jarang untuk meluangkan waktu terhadap pasangan kamu. Di sini ada yang seperti itu ya, yang pilih pertama. Kamu fokusnya lebih ke hal yang lain, hal yang di luar diri kamu yang lain. Sebenarnya kamu atau pasangan kamu tidak kesal, namun lebih kayak tolong dong luangkan waktu untuk pasangan kamu saat ini, jangan orang lain terus. Jadi seakan-akan kayak pacarnya siapa, mereka atau gue, istilah kata seperti itu istilahnya ya, sederhananya. Dan sebenarnya ya mungkin beberapa di antara kamu nggak ada yang masalah, cuman sama seperti yang tadi ya, kayak kartu The Empress, kamu tuh nolong orang, baik sama orang juga nggak masalah, tapi ya ingat sama diri kamu juga, jangan sampai ya kelewatan sampai kamu acuh tak acuh sama diri sendiri dan orang yang di sekeliling kamu kayak gitu. Dan di sini lebih ke arah kamu banyak meluangkan waktu untuk keluarga kamu. Bagus. Karena di sini ada juga yang ini nggak semuanya ya, nggak semua yang saya sebutkan itu benar, tapi bisa aja ada yang cocok, bisa ada yang enggak ya. Dan di sini kalau yang saya lihat ada beberapa di antara kalian yang dikit-dikit alasannya
keluarga, 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 atau lagi sibuk sama keluarga, lagi kumpul sama keluarga terus. Tuh, ya untuk sekali dua kali sih nggak masalah ya, tapi untuk beberapa orang ya lama-lama jadi curiga. Ini dikenalin gak sih aku, atau bisa jadi di sini juga kayak emang ada apa keluargamu, dan di sini lebih kayak ke arah jangan kamu tutup-tutupi dan jelaskan dengan detail kalau bisa. Soalnya di sini itu bagus kamu sama keluarga kamu, tapi pasangan kamu atau dia yang jadi kurang tahu kondisi sesungguhnya. Takutnya malah menimbulkan kecurigaan yang sebenarnya nggak terjadi, jadi overthinking di situ. Jadi intinya di sini lebih kayak katakan yang sesungguhnya. Kalau mau sama keluarga ya udah, coba kasih tahu yang detail, jangan cuman lagi sama keluarga terus hilang. Nah, itu yang perlu hati-hati, dan coba diubah kebiasaannya. Kasih tahu aja, ini aku lagi sama keluarga, ini kayak gitu aja. Lebih komunikasinya biar lebih lancar ya. Jangan cuman ngomong satu atau dua kata doang intinya kalau untuk yang ini ya. Jadi biar tidak salah paham di sini. Bagus kok sebetulnya. Cuman kalau terus-terusan nggak baik. Jadinya kendala di rasa percaya kamu sama pasangan berkurang kalau cuman sepotong dua potong ngomong. Dan di sini ada Six of Swords dan Three of Wands. Intinya gini, kalau kamu lagi ada masalah, kalau lagi ada kendala, jangan kayak terkesan kabur atau ngumpet atau mendiamkan masalah tersebut. Hal itu bisa menyebabkan hubungan kamu jadi renggang sama pasangan kamu atau keluarga atau teman di situ ya. Jadi lebih baik dikonfront. Dalam arti gini, konfrontnya juga bukan yang kasar ya, ajak ngomong baik-baik, jangan bawa orang juga. Jadi kayak kamu sama dia berdua gitu loh ya, atau ya dengan teman gitu loh. Di sini intinya ya fokus antara kamu sama dia. Terus lebih tepatnya kalau ada masalah selesaikan bersama-sama gitu. Kalau urusannya sama kamu ya udah diselesaikan biar tidak berkelanjutkan atau tidak terus menerus lah ini terjadi ya. Lebih aktif sih intinya di sini untuk yang ketiga ini. Lalu yang keempat itu poinnya adalah bisa jadi posesif di sini. Kalau yang saya lihat posesif, terlalu posesif, entah itu kamu atau dia ya, bisa salah satu. Itu terlalu posesif nggak sehat, hubungan jadi nggak sehat loh. Ada kalanya kita juga harus membiarkan pasangan biar jadi mandiri, biar belajar. Kalau dia terus-terusan ketergantungan sama kamu, mohon maaf ya, amit-amit kalau misalnya ada apa-apa terus dia nggak bisa mandiri, gimana? Itu salah satunya. Dan setiap orang itu punya pembelajaran dan karmanya masing-masing. Pastinya mereka juga perlu menjalankan tugasnya masing-masing dan menyelesaikannya juga gitu. Jadi jangan dikekang terus, jangan dikekep terus. Kasihan dia juga nggak bisa berkembang atau berevolusi kalau kamu kekep, atau dia kekep kamu terus ya. Jadi ini lebih ke arah kebebasan. Kamu kayak ngerasa nggak bebas, kamu atau dia ya. Lalu berikutnya saran dari semesta adalah di sini untuk belajar fleksibel, sesuaikan dengan kondisi kamu saat itu. Jadi jangan terlalu kaku. Jadi kadang karena kebiasaan ya yang kayak tadi terlalu care ini itu. Terus selain fleksibel, di sini kan tadi saya bilang ada batasan. Nah, di sini juga kita lihat kita harus belajar untuk cara membatasi kebutuhan diri kamu sendiri dan orang lain. Fokus sama diri sendiri itu juga perlu. Selain kamu care sama orang lain, bagus care dan suka membantu gitu. Tapi pasangan kamu sendiri takutnya nanti jadi jealous. Di situ problemnya ya. Lalu berikutnya di sini thinker. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan ya apa sih namanya, penyampaian kamu atau penyampaian dia kepada kamu, atau kalau lagi ada masalah sebaiknya harus ya kalau bisa sih segera diselesaikan. Walau kalau misalnya tidak ya
nggak apa-apa di pause, tapi jangan terlalu lama-lama di sini ya. Jadi kayak tinker ini lebih kayak sesuaikan dengan kondisi dan keadaan, tapi nggak yang sampai bertahun-tahun kamu biarkan, diamkan, jatuhnya kayak kamu nge-PHP-in orang kayak gitu ya. Di sini juga bisa loh, artinya tindakan dia manis sekali sama kamu, tapi kalau misalnya nggak ada kejelasan sampai bertahun-tahun ya, kita sendiri juga ada akal sehat nggak bisa. Karena setiap orang itu kalau misalnya energinya stagnan itu tidak sehat, harus ada pergerakan, kemajuan. Kalau ada pergerakan dan kemajuan, artinya kan kita berkembang, introspeksi diri gitu. Terus saran yang lainnya adalah, ini sama artinya seperti si tinker ya. Untuk si tag ini lebih ke arah gini. Kalau tag ini lebih kayak ke arah dalam bertindak, hati-hati keputusan yang kamu ambil. Ini masih nyambung kok tinker sama tag ini. Jadi selain bertindak juga dengan berucap, kamu juga harus pikir matang-matang, tapi jangan sampai overthinking. Begitu juga memikirkan untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti itu ya. Itu untuk tag. Dan yang terakhir di sini juga saya lihat ada celebration. Jadi kayak celebration di sini kalau yang saya perhatikan dan hubungan dengan ini dan kartu yang ini, kalau bisa cobalah luangkan waktu untuk bersama dia dan cobalah untuk puji dia sekali-kali gitu. Jadi dia juga merasa dihargai dan tidak dicuekin kayak gitu ya. Artinya bahwa kamu atau dia juga care sama kamu gitu. Dan saya berharap dari hasil dari pile 1 ini dapat membantu kamu dan pasangan kamu ya. Dan setidaknya kamu sama pasangan kamu semoga nanti langgeng ya. Dan saya cuman bisa menyampaikan itu saja untuk yang pile pertama. Semoga ini bermanfaat ya. Sekali lagi, ini tidak harus untuk antara kamu dan pasangan juga, tapi bisa kamu terapkan ke teman kamu atau ke keluarga atau siapapun juga ya. Teman ini memang fokusnya pasangan gitu. Oke, kalau gitu itu aja dari saya untuk pile pertama. Sekarang kita langsung aja yuk ke pile kedua. Hiu. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai bagi kalian yang memilih pile kedua ya. Sebelum saya menjelaskan, perlu saya sampaikan, fokus reading ini sebetulnya antara kamu sama pasangan kamu atau pasangan kamu ke kamu. Tapi selain untuk pasangan, kalian juga bisa kok ini antara kamu dengan teman kamu atau keluarga ya, atau yang lainnya. Tapi ingat sekali lagi, ini fokusnya antara kamu sama pasangan kamu gitu. Dan di sini saya melihat kalau yang pertama di sini apa yang bisa menyebabkan hubungan kamu menjadi renggang. Di sini ini kalimat kartu yang pertama, saya mohon maaf dulu kalau kasar. Jadi ini lebih ke arah entah kamu atau dia mengejar-ngejar terus seperti nikah cepat atau kapan nikah. Seperti itu, kejar kayak gitu terus. Dan di sini alih-alih dia memberikan respon untuk serius atau enggak, jadi kayak digantung terus gitu. Tidak ada kejelasan. Itu yang membuat hubungan kamu atau dia sama kamu renggang di situ karena dikejar-kejar terus. Terus di sini juga kayak di sini lebih hampir mirip, ada juga yang seperti di pile pertama tadi, cuman agak sedikit berbeda. Di sini rasa ini sebenarnya entah dia atau kamu sama-sama sayang sekali, sayang banget. Tapi problemnya ada satu hal di mana yang membuat kamu atau dia kesal karena kamu kok mau aja ngelakuin apa aja yang di luar dugaan, yang gak make sense atau yang di luar nalar. Kadang kayak mungkin overthinking, ada kesimpulan di mana kok
Misalnya kamu sama cowok lain ini itu, atau sama ya tuduhan-tuduhan yang sebenarnya nggak terjadi situ. Terkadang saking posesifnya sampai segitunya. Dan di satu sisi selain overthinkingnya itu yang nggak jelas, cemburu yang parah, di sini juga lebih ke arah posesif banget, saking cintanya pengen dikekang. Jadi tidak leluasa juga kamu, tapi dianya yang leluasa. Jadi kayak yang salah satu merasa kayak nggak adil jatuhnya, entah kamu atau pasangan kamu jadi kayak ngerasa nggak adil. Itu bisa menjadi yang membuat menjadi renggang ya. Terus yang kedua di sini untuk mabon. Oke, di sini antara komunikasi kamu sama dia kadang suka miskomunikasi. Ini bisa dalam artian kamu maunya tapi kamu menyampaikannya tapi kamu kayak ngerasa itu omong kosong atau nggak paham, nggak jelas. Padahal ya kalau di sini saya lihat ini Six of Kelis lebih ke arah ya miskomunikasi sih, bener. Dan yang pesan yang lainnya, kalau yang ini lebih ke arah gini, kamu atau dia memberikan banyak sekali perhatian, care, rasa sayang terus-terusan, terus tiap hari, tiap jam, tiap waktu, dan atau memberikan sebuah hadiah terus kepada pasangan. Dan ini yang membuat kamu atau pasangan kamu jadi bosan dan mempertanyakan, ini hubungan macam apa? Sebenarnya dia cinta aku atau gimana, ngasih terus gitu. Jadinya kayak dimanjain dan ujung-ujungnya kayak yang satu nggak mandiri. Padahal namanya dua individu ya harus saling bekerja sama, dan kita juga harus tahu sama-sama dewasa, berarti kita juga harus belajar mandiri. Tidak semua kita bisa menyiapkan untuk yang kita butuhkan terus-terusan. Jadi intinya lebih ke mandiri, cara mandiri sih di sini gitu ya. Terus yang berikutnya di sini juga ada spell casting dan death. Oke. Yang bisa membuat renggang di sini ada beberapa di antara kalian yang atau pasangan yang masih teringat trauma masa lalu, entah itu sama mantan atau sama orang lain, dan dibawa-bawa sampai sekarang, dibanding-bandingin. Ya kan nggak enak kalau digituin orang. Nah jadinya kamu kayak ngerasa diremehkan atau dia di sini seperti itu. Ini yang bisa menyebabkan hubungan kalian renggang. Hal-hal ini, poin-poin ini ya. Lalu berikutnya di sini sarannya untuk kamu adalah come to the edge. Jadi seperti kayak berani tegas di sini. Kalau yang saya bilang, berani tegas ngomong sama dia, maupun hasilnya seperti apa, tapi di sini kamu harus berani ambil resiko. Walaupun kamu tahu resikonya mau enak atau enggak, di sini kamu harus lebih tegas atas hidup atau diri kamu sendiri. Cluenya di situ. Jangan takut, karena semesta atau Tuhan akan memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kamu, ya. Dan berikutnya di sini sarannya adalah di sini saya bukanya. Oke. The Fates. Nah, di sini semua itu udah diatur semesta. Semesta akan membantu kamu. Tinggal kamu percaya akan diri kamu. Kalau kamu tegas, kamu sebenarnya hebat, bisa mandiri, kamu kuat, hebat di sini. Dan di sini lebih ke arah gini, sebelum kamu mencintai orang lain, kamu juga harus belajar untuk mencintai diri kamu sendiri. Karena sama seperti yang barusan saya bilang, kamu itu hebat, kuat sebetulnya. Jadi cobalah cintai diri kamu sendiri dulu. Karena dengan kamu mencintai diri kamu sendiri, pasangan kamu nanti juga pelan-pelan akan belajar. Oh, gini ya cara yang mencintai diri sendiri. Atau nanti kamu juga jadi tahu apakah dia orang yang tepat untukmu atau tidak. Itu bagi yang sudah yang masih single ya. Tapi kalau yang sudah berkeluarga atau punya pacar, di sini setidaknya kamu tahu
tindakan atau solusi apa yang perlu kamu ambil ya, dengan mencintai diri kamu sendiri dulu. Dan kamu harus tegas di sini ya. Berikutnya di sini sarannya adalah inisiatif. Nah, kalau kamu merasa kayak tidak bebas atau apapun itu alasannya, dari poin-poin yang saya sampaikan tadi, kamu harus berani memulai dahulu, ditambah dengan tegas. Setelah mengenal diri kamu sendiri, maka kamu menjadi orang yang lebih kuat dan hebat. Dan belajar untuk menikmati dari apa yang sudah kamu hasilkan, bukan yang diberikan dari pasangan. Jadi kayak belajar mengenal diri sendiri dulu. Ini sebenarnya sama sih kartunya, bentar saya urutin. Jadi gini, belajar mengenal untuk diri sendiri dulu, lalu menikmati hasil kerja keras yang sudah kamu hasilkan untuk ya diri kamu sendiri juga dulu. Nikmatin, maka nanti di luar kamu dengan mengenal diri sendiri, kamu juga kan jadi introspeksi dan berevolusi nih. Nah, itu akan membantu kamu menarik energi yang bagus, rezeki apapun, kayak gitu. Dan di sini yang tadi tegas sama berinisiatif dulu, sama kok artinya gitu nih ya. Itu aja sih untuk hasil reading dari pile kedua. Saya berharap hasil reading ini dapat membantu kamu sama pasangan ya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau begitu kita langsung aja yuk ke pile ketiga. Yuk. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membahas bagi kalian yang memilih pile ketiga. Dan sebelum saya membahas, saya perlu kasih tahu dulu ya bahwa ini reading fokusnya lebih antara kamu sama pasangan sebetulnya. Dan jika kamu ngerasa ini juga terjadi antara kamu sama teman, ya tidak masalah. Soalnya ini bisa juga ke antara hubunganmu sama teman atau antara kamu sama keluarga juga di situ ya. Tapi balik lagi, ini fokusnya untuk pasangan sebetulnya ya. Oke. Untuk yang memilih pile ketiga, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan hubungan kamu dengan pasangan menjadi renggang? Yang pertama, kamu atau dia, salah satu dari kalian terlalu fokus akan duniamu sendiri. Bisa jadi fokus kerja, fokus hobi kamu sendiri, pokoknya entah kamu atau pasangan di nomor kedua kan atau ketiga. Jadi bukan prioritas ya. Di sini itu yang kalau yang saya lihat. Dan di sini yang berikutnya adalah kamu terlalu pasif atau dia terlalu pasif. Jika kita atau dia atau kamu menginginkan kayak luangkan dong waktu untuk bersama dengan aku sama kamu. Jadi kayak bukan tipikal orang yang sering ngajak duluan, tapi tipikal orang yang mesti diajak duluan, bukan dia yang ngajak ya. Lebih ke arah situ di sini. Dan yang ketiga di sini dikit-dikit kayak sebentar, ini agak unik kartu yang ini. Pergerakan kamu dibatasin, bukan posesif tapi terlalu khawatir juga di sini arahnya. Terlalu khawatir, banyak hal, overthinking. Dibilang posesif juga enggak, tapi pikirannya ini overthinkingnya yang parah ya. Di sini sebetulnya dia lebih ke arah overthinking. Dan di sini kan tadi saya bilang terlalu pasif dan terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dan di sini lebih ke arah kurang kayak gini. Ini agak special case untuk yang pilih ketiga nih, yang di poin keempat lebih ke arah sepertinya dia ada trauma masa lalu, sehingga yang menyebabkan dia tumbuh kembang menjadi pribadi yang pasif atau tidak inisiatif atau tidak tahu harus melakukan apa biar orang jadi senang atau happy. Benar-benar kayak penuh kekhawatiran di dalam dirinya dia. Sebenarnya dia mau, pingin, cuman takut kayak gitu. Di sini kalau yang saya lihat, sebenarnya dia mau kayak bertemu bareng-bareng, cuman ya itu
agak timid. Timid itu kalau bahasa Indonesianya pemalu atau kurang percaya diri ya. Dan di sini sarannya adalah new life. Antara kamu atau dia harus berani keluar dari comfort zone, zona nyaman. Kalau kamu memang mau berubah atau dia mau berubah, kalau kamu yang mau, misalnya kamu ya, kalau misalnya kamu mau nggak mau, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Jangan males, jangan banyak alasan a i u e o gitu, jangan sampai terlambat. Dan kalau misalnya dia mau nggak mau, kamu harus sering mancing dia, ayo gitu. Soalnya kalau nggak, dianya juga tidak tertrigger untuk merubah kebiasaannya dia dan memberikan solusi yang baik. Jadi kayak biar dia juga tahu ini loh rasanya. Karena di sini dia juga ada luka dari masa lalu sih. Di sini kalau saya lihat ya seperti itu. Dia ada past trauma. Dan berikutnya sarannya adalah building blocks. Oke. Ini ada beberapa pesan di sini kalau yang building box. Yang pertama, bagi kalian yang terlalu fokus sama dunianya sendiri, atau pasangan kamu yang fokus sama dunianya sendiri, intinya di sini poinnya adalah mulai luangkan waktu dan seimbangkan waktu kamu atau dia. Luangkan waktu lah intinya, ya. Jadi kayak mau nggak mau, misalnya nih hari Sabtu jam sekian udah, jangan ada jadwal yang lain selain untuk jadwal bertemu atau jadwal bermain dengan anak-anak, udah gitu. Contohnya itu. Dan itu intinya di waktu Sabtu itu jangan diganggu gugat sama hal yang lain, kecuali hal yang urgent yang ada hubungannya dengan keluarga, kayak gitu ya. Tapi itu juga jangan dijadiin alasan ya. Oke, lalu berikutnya di sini juga ada humility. Sini deh kartunya. Dan humility di sini lebih kayak tadi kan lebih kayak dikit-dikit khawatir, dikit-dikit kayak jangan ini itu, kekhawatiran lah yang berlebihan, kayak pingin tapi kebanyak takut. Dan di sini lebih kayak ke arah belajar untuk santai, tenangkan pikiran kamu. Itu cuman ada kekhawatiran itu, ketakutan itu cuman ada di pikiran kamu doang, atau di pikirannya dia doang, padahal di luar nggak terjadi apa-apa. Jadi kayak kalau misalnya dia, ajarkan dia untuk cara enjoy hidup. Karena kalau kita nggak enjoy sama diri kita, ya gimana kita membuat orang lain enjoy? Kuncinya kayak gitu ya. Lalu berikutnya resilience. Stick and stone my backbones, unkind one. Jadi gini, harus belajar kayak lebih fleksibel, resilience. Lebih kayak daripada kita kebanyakan spekulasi atau kepemikiran kayak ini kurang kayaknya menyeramkan ini tuh, daripada kita menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi, ya udah jalanin dulu. Nanti kita kalau udah jalanin, kita baru tahu hasilnya bagaimana. Jadi kamu bisa ajak pasangan kamu untuk udah jalan dulu aja, jangan takut duluan, kan kita nggak tahu yang belum terjadi. Jangan terlalu overthinking gitu ya. Sebab di sini nih balik lagi, dia kayaknya sepertinya ada trauma masa lalu sih, seperti itu. Oke, dari saya sih itu aja. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu Anda ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi mengenai hubunganmu sama pasanganmu, nggak apa-apa, hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan. Oke, itu aja sih Tria dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan video ini, dan aku juga mohon maaf apabila ada salah kata. Selain itu jangan lupa tonton video saya yang lainnya ya. Dan aku juga mau izin pamit dulu. See you, bye bye.